Episode 1. Daniyah Andini. Dia adalah seorang wanita pekerja keras. Ibunya sudah meninggal dunia. Ayahnya sudah menikah lagi. Dan pernikahan mereka yang kedua dikaruniai 2 anak. Risha Amelia dan Raksa Ardana. Daniyah mendapat perlakuan buruk dari ibu tiri dan adik perempuannya. Ayahnya tidak terlalu peduli dan sibuk dengan urusan pekerjaan. Hanya adiknya Raksa yang membuatnya tetap menganggap tempat yang ia tinggali adalah rumah. Suatu hari saat kerugian besar datang di perusahaan ayahnya, sampai pada kondisi perusahaan bangkrut, Daniyah harus rela menjadi tumbal keserakahan ayahnya. Dia dijual sebagai gadis penebus hutang. Dia harus menikahi pria kaya yang bisa menyelamatkan keluarganya. Dia harus terpaksa menikahi tuan muda sebagai bayaran darinya karena menolong perusahaan ayahnya. Daniyah tahu, dia tidak bisa menolak. Dia harus memasuki neraka yang kedalamannya tidak pernah ia ketahui. Ada apa di sana? Bara yang bisa saja menghancurkan dirinya. Saat sekuat tenaga ia berusaha bertahan menjadi istri pria kaya yang seenaknya dan bisa masuk kategori gila. Pria yang bahkan tidak pernah mencintainya itu. Pria yang di awal pernikahan mengatainya jelek dan kampungan. Akan tetapi sedikit demi sedikit, tuan muda kaya itu menoleh padanya, mendekapnya, dan mengatakan menyukainya. Apakah itu artinya ia bisa hidup bahagia sekarang? Tidak. Tapi neraka baru baginya dimulai. Karena sekali lagi, laki-laki itu mencintainya dengan cara yang berbeda. Ia mengalungkan rantai kuat di lehernya yang semakin lama menyiksanya. Merampas kebebasannya. Saga Rahardian Wijaya. Orang kaya yang bisa melakukan apapun dan mendapatkan apapun yang ia inginkan. Roda kehidupan berputar di sekelilingnya sesuai apa yang ia inginkan. Fisik dan rupanya yang tampan banyak membuat wanita tergila-gila. Dan rela melakukan apapun untuk bisa dekat dengannya. Tapi jangankan untuk terlibat hubungan yang lebih dalam. Untuk hanya bisa menyentuh tubuh Saga saja sudah merupakan keajaiban. Lelaki ini dulu tidak seperti itu. Ia pernah menjadi pria baik yang memiliki senyuman hangat. Ia pernah mencintai seorang wanita. Namun tidak tahu karena apa. Hubungannya dengan gadis itu kandas. Dan itulah awal mula perubahan sikap dinginnya. Suatu hari, saat laki-laki menyedihkan berlutut di kakinya, memohon pertolongan, dia mengatakan dengan suara dingin, "Apa yang bisa kau berikan padaku supaya aku tertarik menolong perusahaanmu?" Laki-laki tidak berdaya itu akan memberikan apapun termasuk anak gadisnya. Saga terbahak. Dia bisa mendapatkan wanita manapun yang ia inginkan. Lalu seberapa berharganya putrimu sampai bisa membuatku tertarik begitu, gumamnya. Sekretaris Han di sampingnya yang sedari tadi diam menyerahkan HP. Menunjukkan sebuah foto. Seorang gadis dengan rambut bergelombang yang sama sekali bukan tipenya. Senyum cerianya. Bola mata. Garis bibir dan sepertinya semua yang dimilikinya sama sekali bukan seleranya. Sekretaris Han menggeser foto lagi. Sekarang foto seorang gadis yang jauh mendekati seleranya. Cantik. Rambut lurus hitamnya jatuh. Cara berpakaiannya juga menarik. Mereka kedua putrinya. Saga terbahak. Ia seperti menemukan mainan baru yang menyenangkan. Dilemparkannya HP itu ke hadapan laki-laki yang sedang berlutut. "Baiklah. Berikan padaku anakmu. Aku akan menikahinya dan menyelamatkan perusahaanmu." Nada suara Saga tidak bisa ditebak.
Apakah dia serius atau hanya sedang mempermainkan laki-laki menyedihkan di hadapannya? Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Laki-laki itu tidak peduli. Ia hanya mementingkan bahwa ia bisa menyelamatkan perusahaannya. Dia melihat layar HP yang dilemparkan Saga di depannya. Foto anak pertamanya. Dengan rambut bergelombang sedang tersenyum dengan ceria. Itulah hari di mana dia menjual anak gadisnya untuk menyelamatkan perusahaan. Hanya pernikahan ini yang bisa menyelamatkan hidup keluarga. Berkorbanlah sedikit saja. Kami sudah membesarkanmu sampai dengan dewasa seperti ini. Bagaimana kau tidak tahu caranya membalas budi? Tuan Muda Saga berjanji akan menyelamatkan perusahaan dan keluarga ini. Berjanjilah pada ayahmu, kau akan melakukannya. Tubuh Daniyah bergetar. Ia tertunduk dalam, menatap lututnya sendiri, mencengkram jemarinya yang terkepal. Ia merasa marah, namun perasaan itu pun tidak bisa ia keluarkan. Balas budi, bukankah aku anak kandungmu? Bukankah kewajibanmu memberiku makan dan tempat tinggal? Kenapa aku harus membalas budi untuk kewajiban yang memang harus kau lakukan? Aku membencimu dengan seluruh kehidupanku. Pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 10. Terhitung dari sekarang hanya 10 hari lagi. Daniyah bahkan tidak mengatakan apapun. Ia tidak menggelengkan kepala ataupun tidak menganggukkan kepala. Toh gerakan kepalanya tidak akan merubah apapun. Terima kasih. Bahkan kata yang sangat ingin didengarnya itu tak pernah mereka lontarkan. Mereka menganggap pengorbanannya adalah sebuah keharusan. Bukanlah sesuatu yang layak mendapatkan ucapan terima kasih. Dia anak pertama keluarga ini, jadi tanggung jawabnya untuk berkorban. Sudah kewajibannya karena dia diberi tempat tinggal, makanan dan pakaian. Balas budi, Daniyah masih mematung di depan kaca, menatap bayangan menyedihkan dari wajahnya sendiri. Permisi Nona, utusan dari keluarga Tuan Saga datang ingin menjemput Anda. Bibi pengurus rumah sudah berdiri di belakangnya. Tanpa terdengar langkah kaki mendekatnya. Kenapa? Daniyah bertanya tanpa memalingkan wajah. Masih menatap bayangan menyedihkan di kaca. Inilah wajah manusia yang bahkan tidak punya kekuatan untuk hanya menggelengkan kepala penolakan. Saya tidak tahu Nona, silahkan turun. Tuan besar dan nyonya sudah menunggu Anda. Daniyah menapaki anak tangga. Di ruang tamu, dia melihat seseorang duduk. Ayah dan ibu tirinya sedang bicara dengan berlebihan. Menjilat apa yang bisa mereka jilat? Tanpa rasa malu, Daniyah menghentikan langkahnya saat pria itu berdiri karena melihatnya datang. Saya akan membawa Nona Daniyah sekarang. Ucapnya, baik Sekretaris Han. Daniyah, ikutlah dengan Sekretaris Han. Tuan Saga ingin bertemu denganmu. Daniyah tidak menjawab apa yang ayahnya katakan. Ibu tirinya terlihat memelototinya. Namun tidak bisa melakukan apapun karena ada utusan dari keluarga calon suaminya. Daniyah berjalan mengikuti langkah kaki utusan itu. Tanpa bicara sepatah kata pun. Dia memasuki mobil masih tanpa suara. Saat mobil berjalan pun dia tetap membisu. Apa yang akan terjadi padaku? Lari? Aku ingin lari. Tapi kemana? Walaupun keluarga ini tidak seutuhnya menganggapku keluarga. Namun hanya tempat ini yang bisa kusebut rumah. Aku masih punya adik laki-laki satu, ayah yang menyayangiku. Aku tak punya tujuan untuk lari. Merasa beruntung karena memiliki rumah. Untuk itulah mungkin benar kata ayah. Aku harus membalas budi. Sambil menatap pohon-pohon di pinggir jalan,
Pikiran Dania berlarian kemana-mana. Saga Rahardian Wijaya adalah nama calon suaminya. Pemilik perusahaan ternama Antarna Group. Rumor yang beredar tentangnya adalah dia laki-laki muda yang berdarah dingin, kejam terhadap setiap lawan-lawannya. Dia bisa menghancurkan sebuah perusahaan hanya dalam semalam. Untuk alasan yang dirinya dan Tuhan yang tahu. Rumornya lagi, ia berganti wanita setiap malam. Wanita-wanita mengantri untuk hanya bersamanya semalam saja tidak pernah kehabisan. Lantas kenapa laki-laki seperti itu ingin menikah? Dan lebih menyedihkannya, mengapa harus menikah denganku? Perusahaan ayah pasti bukanlah satu-satunya perusahaan bangkrut yang bisa ia kuasai. Tapi kenapa dia memilih perusahaan ayah? Dan memilih aku sebagai istrinya? Kita sudah sampai, Nona. Silahkan. Dania terjaga dari lamunannya saat sekretaris Han memanggil. Dia sudah berdiri di luar mobil dan membukakan pintu. Dania berusaha menguasai dirinya. Di mana ini, gumamnya? Tempat ini terlihat seperti restoran kelas atas. Dia hanya berjalan mengikuti langkah sekretaris Han. Masih tanpa mengeluarkan suara atau bertanya. Silahkan masuk ke dalam. Tuan muda akan datang sebentar lagi. Baik. Dania memasuki ruangan. Ia ingin bertanya sesuatu pada sekretaris Han. Tapi melihat raut muka yang sepertinya jarang tersenyum itu, Dania sudah enggan. Hingga akhirnya dia memilih diam. Dan hanya menunggu.